Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang weton Jumat Legi. Bagi Anda kelahiran weton Jumat Legi, simak baik-baik penjelasan berikut ini. Terima kasih sebelumnya, jika Anda sudah subscribe dan like. Semoga penjelasan berikut ini bisa menjadi rujukan bagi Anda kelahiran weton Jumat Legi. Jumat Legi memiliki neptu sebagai berikut. Jumlah neptu. Menurut Pancasuda, Jumat 7 tambah Legi 5 sama dengan 12. Menurut Satpawara dan Pancawara, Jumat 6 tambah Legi 5 sama dengan 11. Menurut Kamarokam, Jumat 1 tambah Legi 2 sama dengan 3. Watak hari menurut Kamarokan adalah Sanggar Waringin. Artinya baik, berkembang, tenteram, bahagia, memberi pengayoman. Naga hari. Naga hari berada di timur. Jika ingin berhasil dalam berbagai keperluan, arah yang harus dituju adalah utara, barat, tenggara. Jam baik menurut Satpawara dan Pancawara. Jam 11 sampai 13. Jam 15 sampai 18. Jam 18 sampai 20. Jam 23 sampai jam 1. Watak kelahiran Jumat Legi. Konon, mereka yang lahir pada hari ini cenderung bersifat jujur. Bahkan, mereka terkadang mungkin terlalu jujur, sebab mereka adalah tipe orang yang suka mengungkapkan pikiran mereka tanpa tedeng aling-aling. Mereka cukup teguh dengan pendirian mereka, tetapi sikap seperti ini terkadang juga menghambat kemampuan mereka untuk menerima orang lain secara apa adanya. Sebaiknya kita tidak memancing amarah mereka, karena mereka dapat bertindak ekstrim bila sedang naik darah. Meskipun demikian, mereka setia dan murah hati terhadap orang-orang yang dicintainya. Simpati mereka mudah timbul, sehingga tidak keberatan untuk bertindak di luar jalur mereka untuk membantu tamang atau bahkan orang asing. Nasib dan rezeki Jumat Legi. Usia 1-6 tahun, di usia kanak-kanak nasib Anda tergolong beruntung, keadaan ekonomi orang tua Anda cukup mapan, Anda disayang dan mendapat perhatian penuh dari mereka. Orang tua selalu menuruti permintaan Anda, kebutuhan dan keinginan pun seringkali terkabul. Usia 7-12 tahun, memasuki usia 7 tahun rezeki Anda lebih lancar. Nasib dan keberuntung Anda tampaknya ada peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Banyak keinginan yang terkabulkan. Anda jarang merasa kecewa karena sesuatu sebab orang tua sangat memperhatikan Anda. Banyak teman yang suka pada Anda. Usia 13-18 tahun, menjelang akil balik, yaitu ketika usia Anda memasuki usia 13 tahun nasib Anda mengalami penurunan. Tampaknya Anda kurang beruntung jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun Anda belum bekerja, tetapi rezeki Anda datangnya seret. Ekonomi orang tua Anda tak sebaik di tahun-tahun lalu, banyak keinginan Anda yang tak kesampaian, sesekali Anda merasa minder dalam pergaulan. Sebaiknya Anda meningkatkan belajar agar berprestasi, sehingga Anda tidak merasa rendah diri di hadapan teman-teman. Usia 19-24 tahun, roda kehidupan terus berputar, seperti halnya pergantian siang dan malam. Begitu juga nasib Anda, memasuki usia 19 tahun, mulai menampakkan tanda-tanda adanya perubahan. Meskipun peningkatannya hanya sedikit, tapi lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena Anda mengharapkan yang lebih besar, maka peningkatan itu hampir tidak bisa Anda rasakan. Oleh sebab itu, semangat berprestasi, berkarir dan berusaha harus tetap dipompa. Jangan pesimis menghadapi kenyataan hidup di masa depan. Usia 25-30 tahun. Memasuki usia 25 tahun nasib Anda mulai cerah. Jalan menuju sukses ternyata terbuka lebar. Bila Anda mampu memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, maka dalam waktu 5 tahun saja keberuntungan berada di tangan Anda, usaha Anda akan lancar. Karir Anda akan meningkat, kegagalan akan semakin berkurang, sebab itu hindari kebiasaan buruk berupa sifat pemalas dan suka menunda-nunda waktu. Usia 31-36 tahun, di saat berada di puncak kejayaan, haruslah tetap hati-hati dalam bertindak, kebiasaan hidup hemat terus dikembangkan. Sementara sifat boros harus dibuang jauh-jauh. Kejujuran pun mendukung keberuntungan Anda dalam meraih sukses. Di tahun-tahun yang lalu Anda memang sukses. Tetapi memasuki usia 31 ternyata menurun, hampir 40% jika dibanding dengan ketika berusia 25-30 tahun. Mengapa? Mungkin Anda terbiasa hidup mewah,
dan berfoya-foya, atau kurang menjaga kejujuran. Bisa jadi Anda terlalu sembrono dalam menggunakan uang. Kegagalan di usia ini mulai muncul, dan itu Anda rasakan. Usia 37-42 tahun. Memasuki usia 37 tahun nasib Anda terus menurus, rezeki terasa semakin seret. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya agaknya di usia ini keberuntungan Anda mengalami penurunan sekitar 40%, hati-hatilah dalam setiap melaksanakan suatu pekerjaan. Terutama yang bersangkut paut dengan modal besar, sebelum mengambil keputusan hendaknya dipikirkan berkali-kali. Jika menghadapi suatu masalah atau problem, hendaknya minta nasihat kepada orang-orang yang lebih bijaksana. Tentang pekerjaan, Anda tak boleh berputus asa, tetap saja optimis dan berpengharapan baik. Usia 43-48 tahun, mungkin saja dalam menghadapi kegagalan Anda tidak panik, lalu berusaha untuk mengatasinya. Bisa jadi, karena Anda bekerja dengan penuh semangat dan pantang menyerah. Mengapa? Karena memasuki usia 43 tahun ini nasib Anda kembali berubah. Setidak-tidaknya ada jalan yang lebih cerah ke arah sukses. Rezeki pun tampaknya mulai lancar. Kegagalan agak berkurang. Tingkatkan prestasi. Jika Anda seorang pegawai maka peliharalah hubungan Anda dengan atasan, tapi jangan menjilat. Jika Anda wira swastawan maka dalam berusaha harus penuh perhitungan. Usia 49-54 tahun, nasib Anda mengalami perubahan. Agaknya merangkak sedikit demi sedikit ke arah yang lebih baik. Rezeki lebih lancar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Anda memiliki kesempatan untuk meraih sukses, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Tetapi jika Anda malas dan menyia-nyiakan waktu berlalu begitu saja, maka sukses akan semakin jauh dari kehidupan Anda. Usia 55-60 tahun, kehidupan yang mulai tampak menyenangkan, rezeki yang mulai mapan. Ternyata berubah lagi ketika Anda memasuki usia 55 tahun. Agaknya rezeki Anda mulai seret. Bahkan bisa dikatakan nasib Anda lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya. Cobalah koreksi diri sendiri. Mungkin Anda melakukan kesalahan besar dalam melaksanakan sesuatu. Bisa jadi Anda terlalu memanjakan diri dikala hidup mapan. Misalnya berfoya-foya dan menghambur-hamburkan uang. Mungkin pula karena Anda terlalu berani menanam modal usaha yang belum jelas hasilnya. Usia 61-66 tahun, roda kehidupan terus berputar. Selama 5 tahun, Anda mengalami masa sulit. Tapi memasuki usia 61 nasib Anda berubah kembali. Memang perubahan itu tidak begitu menyolok dan Anda juga kurang merasakannya. Tapi menurut Primbon, nasib Anda mulai membaik. Rezeki agak lancar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Usia 67-72 tahun, keadaan Anda masih tetap seperti di tahun-tahun sebelumnya. Rezeki pun tidak bertambah. Kegagalan masih ada, tapi tidak begitu berpengaruh bagi kehidupan Anda. Kesejahteraan Anda di usia tua ini biasa-biasa saja, kesehatan sedikit menurun. Sebaiknya Anda menghindari makanan yang membahayakan bagi kesehatan tubuh di usia manula ini. Usia 73-78 tahun, menurut kitab Primbon, diramalkan bahwa nasib Anda di usia ini mengalami perubahan yang sangat menyolok. Anda benar-benar beruntung, rezeki Anda sangat lancar. Jauh sekali perbedaannya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hidup Anda benar-benar sejahtera. Problem dalam rumah tangga maupun ikatan persaudaraan hampir tidak ada. Di usia tua yang beruntungan ini Anda patut bersyukur kepada Tuhan, karena Dialah yang memberi kenikmatan hidup buat Anda. Usia 79-84 tahun, memasuki usia 79 tampaknya keberuntungan Anda berkurang. Rezeki pun tak seberapa lancar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi kesehatan pun menurun. Ada gangguan pada pembuluh darah, sehingga Anda sering merasakan ngilu pada tulang. Hindari makanan yang berlemak dan banyak-banyaklah beristirahat. Usia 85-90 tahun. Pada usia 85, Anda sudah benar-benar tua. Mungkin memerlukan perawatan dari anak atau cucu Anda. Menurut Primbon, nasib dan rezeki Anda masih tetap seperti di tahun-tahun sebelumnya. Kesehatan juga tak ada gangguan berarti. Di usia yang sudah uzur ini Anda harus banyak-banyak mengingat Tuhan, karena dengan demikian Anda akan mendapatkan ketenangan jiwa. Usia 91-96 tahun, agaknya nasib dan rezeki Anda ada perkembangan. Hidup Anda lebih terjamin dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun kesehatan semakin menurun, tetapi anak cucu Anda sangat memperhatikan betul.
Anda mendapatkan perawatan yang tulus di usia yang telah uzur ini. Terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan share. Semoga dulur terus bunga, semuanya mendapat kemudahan dalam setiap urusan. Lancar dalam setiap pekerjaan. Serta terkabul semua doa dan keinginan. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.